Itu kondisinya malam-malam saya harus lari ke sana. Setelah sampai di sana ganti baju dan mulailah otopsi. Ketika otopsi, kantong jenazah itu warnanya kuning dan saya lihatlah yang buka ada bagian pembimbing. Ketika buka itu kondisinya jenazah itu dalam keadaan terikat meringkukin. Jadi terikat seluruh tubuh laki-laki. Ada beberapa luka tumpul juga. Jadi itu yang saya agak kaget ya. Kok datang jenazah seperti ini gitu. Kenapa? Akhirnya saya yang ya udahlah. Ketika sama pembimbing dibuka talinya itu masih belum kaku, masih bisa diluruskan dan mulai diotopsi. Ketika kalau otopsi itu butuh pisau yang tajam, ya agar tidak menyiksa jenazah secara Islamnya. Ketika kita mulai itu pisau itu tajam, tidak bisa merobek si kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di Podcast Channel. Nah, di episode kali ini gue udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu narasumber sebagai dokter. Langsung aja kita sambut nih, Dokter Ghea. Assalamualaikum, Dokter Ghea. Waalaikumsalam. Oke, lagi sibuk apa, Dokter? Ya, seperti biasa melayani pasien dan kegiatan yang lainnya. Dokter Ghea ini dokter spesialis apa kalau boleh tahu? Saat ini saya masih dokter umum. Oh, masih dokter umum ya. Tugas di Tebet dan Bogor. Oh, oke. Dokter Ghea ini sebagai dokter umum ya di 2 rumah sakit Dok ya, kebetulan Dok ya? Saya di klinik. Oh, di klinik. Oke. Oke, di episode kali ini Dokter Ghea akan membawakan kisah horornya sewaktu perjalanan menjadi dokter dari awal sampai akhir. Kalau gitu bisa di-spill dikit Dok, ceritanya gimana? Ya, saya ingin menceritakan tentang kisah saya ketika di laboratorium anatomi. Ya, laboratorium anatomi itu macam kita mengenali tubuh mulai dari atas sampai bawah. Ya, kita belajar dari situ. Itu belajar seluruh mulai dari kulit sampai ke tulang. Gitu. Ya. Dari situ memang laboratorium anatominya itu masing-masing fakultas itu beda-beda ya. Masing-masing universitas beda-beda dan pasti selalu ada formalin. Itu menyengat. Ya, itu untuk mengawetkan jenazah gitu. Nah, di situ saya yang bertemu dengan berbagai macam jenazah. Salah satunya sebelum memulai praktek itu saya dimimpikan dengan salah satu sosok laki-laki sudah lansia, kakek-kakek ya. Itu datang menghampiri saya untuk minta dituntun. Dia tanpa busana tapi memakai celana warna hitam. Telanjang dada gitu Dok ya? Iya. Gitu. Nah, saya tuntun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Nah, besok harinya saya memulai praktikum anatomi. Saya di sana tuh sudah berjejer beberapa jenazah tanpa identitas. Saya juga nggak tahu itu siapa. Ada jenazah yang lansia, ada yang masih muda ya, sekitar 20-35 tahun dan macam-macam lah gitu. Salah satunya saya hampiri yang jenazah lansia. Ketika saya lihat itu wajahnya sama. Sama yang di mimpi dokter itu Dok? Iya. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi perawakannya pun sama. Yang berbeda hanya
beliau tidak menggunakan celana, gitu ya. Hanya mulai kepalanya juga tidak berambut, wajahnya juga persis sama. Yang saya hanya bisa katakan di situ cuman membaca doa Al-Fatihah untuk beliau. Karena saya nggak tahu apa yang ingin beliau katakan ke saya. Tapi dari situ ya istimewanya itu ya. Kalau untuk masuk ke kedokteran, belajarnya memang lebih ekstra dan bertemu dengan orang yang masih hidup dan meninggal, ya gitu. Jadi dari situ saya kirimkan Al-Fatihah. Berikutnya saya tidak ada mimpi tentang beliau lagi. Gitu. Oke, kalau gitu di stop dulu dok nih, biar teman-teman pada penasaran nih. Oke, teman-teman podcast, bagi kalian yang ingin kayak Dokter Gea menceritakan pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau kontak WA di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke dok, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Kalau gitu bisa diceritain dok. Ya, jadi waktu awal itu masuk ke kedokteran, kita dikenalkan dengan berbagai macam fasilitas. Salah satunya laboratorium anatomi. Itu memang kita nggak tahu ya, karena masuk situ dalam keadaan kosong, rapih ya. Tetapi sisi-sisi temboknya itu selalu ada toples-toples. Isinya, kalau kita biasa kalau toples isinya makanan ya. Iya betul dok. Ini isinya bagian tubuh, entah kepala, entah tangan, atau otak, macam-macam. Ada juga bayi yang di dalam janin mulai dari 0 sampai 9 bulan. Oh ada dok? Ada. Gitu sih. Oke. Dan itu yang diawetkan. Jadi saya juga kurang tahu dapatnya dari mana, tapi pastinya tidak beridentitas. Oh iya. Oke, jadi awal mulanya saya masuk ke Fakultas Kedokteran ini diperkenalkan dengan berbagai macam fasilitas, salah satunya laboratorium anatomi, dan itu posisinya ada di pojok. Itu waktu itu ya, waktu saya pertama kali masuk, dan itu di gedung baru. Nah, ketika masuk itu sudah ada bau-bau menyengat. Bau-bau menyengatnya itu di laboratorium anatomi namanya formalin. Itu buat pengawet. Iya, tahu. Ya. Di dalam laboratorium anatomi itu ada beberapa meja, itu yang bisa dibolak-balik. Ya, ada yang buat belajar dan ada yang buat menyediakan jenazahnya gitu. Kalau kita bilangnya kadaver ya. Kadaver itu jenazah mayat itu. Nah, di samping dinding-dinding ini ada banyak toples isinya organ manusia. Organ manusia mulai dari atas, dari kepala sampai kaki, ujung kaki. Dia itu saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi yang pasti tidak beridentitas. Ya, gitu. Dan sebelum jadi ada tempatnya, kalau misalnya utuh itu biasanya dimasukkan ke dalam seperti bak mandi. Isinya tuh ada cairan formalin, gitu. Ya. Setelah itu di toples itu pun juga cairannya juga antara formalin atau enggak yang lain. Gitu. Kerendam lah istilahnya gitu dok ya? Ya benar. Kalau mungkin bagi anak kedokteran
itu untuk belajar. Ya. Tapi ada sebagian orang yang beranggapan ini kurang etis. Gitu. Ya, selebihnya ya kita belajar dari situ. Kalau nggak belajar dari situ, kita mana bisa buat belajar mengobati pasien dari mana? Betul. Ketika di laboratorium anatomi itu, saya sebelum masuk malamnya itu bermimpi bertemu dengan sosok laki-laki lansia, dan itu dia ada di samping jalan. Dia meminta untuk ditemani. Akhirnya saya tuntun, tapi tidak berkata apapun. Ketika dituntun juga saya tidak bisa merasakan ini panas atau dingin, tapi perawakannya kepala tanpa rambut, memakai celana warna hitam. Ketika besok harinya saya memulai praktikum anatomi, saya lihat satu meja, itu ada sebenarnya ada beberapa meja, dan salah satunya itu jenazah lansia, kadaver lansia. Saya lihat itu perawakannya sama. Ya, perawakannya sama, ukuran tubuhnya juga sama, tetapi dia ya namanya kadaver ya, tidak menggunakan pakaian sama sekali. Tapi yang saya fokus, kenapa dia hadir di mimpi saya? Dia mau bicara tentang apa? Gitu. Yang saya bisa lakukan hanya sampaikan Al-Fatihah untuk beliau. Ya, semoga apa yang diberikan oleh beliau berupa tubuh ini bisa bermanfaat untuk saya. Betul. Itu. Tapi selebihnya tidak ada sesuatu yang lain-lain, gitu ya. Nah, setelah itu di tempat kosan saya, ketika pulang ke kosan, itu ada satu lorong, itu bagi saya tidak nyaman sekali. Itu saya posisi kamarnya paling belakang dan pojok. Sebelah kanan pojok itu ada satu dapur, itu jarang dipakai sama sekali, tapi saya tidak nyaman untuk ke situ. Saya selalu punya feeling kalau misal tidak nyaman berarti tidak beres di situ. Jadi kalaupun saya lewat situ, itu saya tidak mau melihat bagian di situ. Saya selalu tunduk kepala. Dan malam hari pun juga penerangan memang kecil, tapi tidak buat saya tetap tidak nyaman di situ. Dan ada beberapa tamu atau enggak anak-anak kosan yang bilang memang di situ ada yang mengganggu, gitu, berupa Mbak Kunti katanya. Tapi kalau saya tidak bisa bilang itu siapa, tapi saya tidak nyaman. Gitu. Setelah itu saya masuk, setelah beberapa tahun kemudian, saya masuk ke dunia koas. Istilahnya tuh seperti magang, ya, praktek dokter muda lah. Saya masuk ke salah satu rumah sakit, praktek di situ di daerah Banten. Stase pertama saya di bagian forensik. Langsung ke forensik, Forensik, ya. Jadi saya langsung belajar orang yang meninggal, kasusnya, ada juga orang yang hidup, gitu. Di forensik itu ada dua visum, visum hidup dan mati. Ya, gitu. Baru tahu saya. Jadi kalau visum yang hidup tuh ya seperti yang KDRT atau enggak hitam, gitu kan, minta divisum, gitu kan. Nah, dari situ kasusnya memang berbeda-beda. Ya. Kalau visum mati itu jenazah yang kondisinya
tidak wajar. Itu biasanya di visum. Gitu. Kasus yang saya itu, saya baru pertama kali masuk ke stase itu malamnya ditelepon. Tapi saya kebetulan ketiduran. Udah ditelepon berkali-kali, tolong ke sini. Gitu. Ya. Saya lari ke sana, kebetulan belakang forensik itu ada kuburan. Makam. Iya, makam. Itu kondisinya malam-malam, saya harus lari ke sana. Setelah sampai di sana, ganti baju dan mulailah otopsi. Ketika otopsi, kantong jenazah itu warnanya kuning dan saya lihat lah yang buka ada bagian pembimbing. Ketika buka itu kondisinya jenazah itu dalam keadaan terikat meringkukin. Jadi terikat seluruh tubuh laki-laki. Ada beberapa luka tumpul juga. Jadi itu yang saya agak kaget ya. Kok datang jenazah seperti ini gitu. Kenapa? Akhirnya saya yang ya udahlah. Ketika sama pembimbing dibuka talinya itu masih belum kaku, masih bisa diluruskan dan mulai diotopsi. Ketika kalau otopsi itu butuh pisau yang tajam, ya, agar tidak menyiksa jenazah secara istilahnya. Ketika kita mulai, itu pisau itu tajam, tidak bisa merobek si kulit, tidak bisa merobek kulit. Akhirnya kedua kali juga tidak bisa. Saya lupa di bagian mana mulai merobeknya, tapi itu tidak bisa. Pas ketiga kali pembimbing saya bilang sebelum kita mulai doa dulu deh gitu. Memang sebelumnya sudah doa, tapi untuk memperlancar kita doa kembali dan minta izin ke jenazah itu. Pak, izin ya, kami ingin memulai. Ketika minta izin baru bisa kebuka. Mantap gitu, itu. Nah, saya hanya koas yang ya udah mengikuti arahan dari pembimbing, tapi ada selentingan dari orang petugas di situ bilang ini jenazah dari mana? Ini jenazah dari gunung. Saya nggak tahu gunung mana. Dan kasusnya bilang dia tuh tidak bisa mengabulkan permintaan kliennya. Oke. Dibilang pekerjaannya adalah seorang orang pintar, lebih pintar lah daripada saya gitu. Jadi dia tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan klien. Akhirnya dibuatlah oleh klien itu beberapa luka gitu, pukulan, dan itu tidak meninggal. Oh, nggak meninggal dok awalnya? Jadi maaf, sudah pakai sajam itu tidak meninggalnya, udah di kepala nggak meninggal. Akhirnya istrinya pun lihat dan anaknya pun lihat, dibilang kalau misalnya mau meninggal diikat. Itu disuruh sama istrinya, lebih baik diikat. Ya saya juga kurang tahu ya maksudnya apa, karena saya hanya dengar. Dan ketika diikat langsung dibuat luka itu baru agak ini juga sih. Saya juga kurang tahu ya kaitannya apa. Tapi ya kondisinya seperti itu gitu. Jadi memang datangnya itu jenazah dalam keadaan keikat
tali bukan tali rafia ya, macam kawat yang inilah, tapi diikat benar-benar. Dan itu pun istrinya yang bilang kalau misal pengen meninggal lebih baik diikat gitu. Kalau sebagai istri kan pasti nggak tega ya Iya lihat dong. suami seperti itu gitu. Ini malah istrinya nyuruh kan? Istrinya nyuruh gitu. Nah setelah itu pulang dari otopsi itu kita kumpul di satu tempat, dan ruangan itu biasa dibilang ada penunggunya. Oh, oke. Gitu. Penunggunya itu kalau misalnya orangnya yang jarang sholat, itu pasti digangguin Oh gitu. sama nenek-nenek atau enggak anak-anak, anak kecil. Oh. Gitu. Selalu diisengin siapapun yang nginep di situ. Kalau dia nggak rajin beribadah gitu. Ya. Gitu. Oh. Nah, kita kumpul di situ tuh selama beberapa jam. Dan saya pulang, ada sebagian yang laki-laki biasanya nginep di situ. Saya pulang langsung lari karena gak nyaman saya. Saya ngerasa gak nyaman. Iya. Kalau udah gak nyaman berarti sesuatu gak benar nih. Saya lari, jarak saya ke kosan saya waktu koas itu ada 100 meter. Ketika saya lari, itu saya ngerasa ada yang ngikutin saya. Tapi saya nggak bisa lihat itu siapa. Okay. Saya lari masuk ke kamar saya, ke ruangan saya. Itu langsung, biasanya kan kalau kita masuk nyalain lampu, nyala. Yeah. Ini mati. Dan selalu dibilang sama pembimbing, kalau selesai otopsi harus mandi wajib. Oh gitu dok? Iya. Cuman dikasih tahu seperti itu, tapi tidak dikasih tahu alasannya. Oke, ya. Kondisi lampu mati, saya nggak bisa mandi. Akhirnya saya langsung tarik selimut. Sampai situ tarik selimut, tapi saya ngerasa ada yang meluk saya. Meluk dok? Meluk, bener-bener. Jadi saya tuh masih kerasa banget seperti apa gitu. Itu setelah otopsi si orang itu. Yeah. Gitu. Jadi saya yang udahlah positive thinking, tapi tetap nggak bisa gitu, nggak nyaman sekali gitu. Kondisinya sampai besok hari pun itu di subuh itu nggak nyaman. Setelah subuh baru bisa. Subuh itu kondisi lampu sudah nyala, jadi mandi, lanjut aktivitas lain, dan itu nyaman sih. Setelah mandi wajib itu? Iya, gitu. Setelah itu udah nggak ada yang dirasa lagi sih. Gitu. Nah, setelahnya otopsi berikutnya itu tidak ada yang dibilang aneh tidak, tapi kenapa gitu. Kita selalu bilang gitu. Contoh, ya misalnya ini perempuan, jenazah perempuan selalu dapat luka tumpul, dan saya ini kenapa ya? Apa yang dia sudah perbuat sebelumnya? Kenapa jenazah ini harus dapat luka seperti ini? Iya. Gitu. Karena ketika kita memegang jenazah itu menurut dia nyeri, pasti sakit. Kalau dalam Islam menyentuh jenazah pun itu juga harus hati-hati. Iya. Gitu. Jadi apa yang dia perbuat saya juga kurang tahu gitu. Karena selalu dalam keadaan tempatnya yang tidak wajar. Gitu. Saya juga masih di forensik ini. Ada satu pembimbing saya ketika saya sedang otopsi, saya dipanggil. Lagi sibuk-sibuknya otopsi, waktu itu maaf, saya sedang megang otak. Gitu. Ya, tiba-tiba dipanggil, Dek kamu sini. Iya Pak.
kamu ada aura pengantin. Maksudnya, iya, saya nggak ngerti itu waktu itu apa. Karena saya belum nikah, jadi dibilang kamu ada aura pengantin. Maksudnya nggak dijelasin. Oke. Setelah ketika malam hari baru dijelasin, masing-masing orang itu punya auranya masing-masing gitu ya, punya auranya, dan salah satunya dirimu ada aura pengantin. Kalau beliau ketemu Mas, mungkin bisa ngelihat auranya seperti apa, dan saya tidak mengerti itu. Saya kalau aura tuh mungkin ada warna atau gimana. Nah, ini dari pembimbing saya tidak mengatakan apapun. Gitu. Padahal kondisi saya sedang otopsi, mengikuti otopsi itu. Maksudnya apa? Saya juga kurang paham. Gitu. Nah, itu yang masih di bagian forensik. Selebihnya di bagian lain, itu saya di bagian penyakit dalam. Ketika saya bermain dengan teman-teman, saya bermainnya entah dengan perawat, dokter, atau enggak satpam. Itu saya kalau malam selalu, kalau nggak jaga, saya selalu main ke teman-teman. Saya bilang, main yuk ke arah sana. Saya bilang, ke arah pojok lah gitu. Dibilang, jangan ke sana. Kenapa? Nanti ada yang ngikutin. Gitu. Kenapa? Soalnya ada batu besar. Itu dihancurin pun tidak hancur. Gitu. Saya juga kurang tahu nanti ada yang ngikutin atau ada yang nungguin, saya juga kurang paham sih gitu. Tapi saya ingin ke sana. Tetapi tidak diperbolehkan. Gitu. Setelah saya koas di Banten itu, di forensik, saya pindah ke salah satu rumah sakit di Bandung. Nah, saya di situ hanya stase obgyn atau kandungan. Saya biasanya melewati satu lorong, selalu satu lorong itu, dan ada satu ruang. Saya lewat situ tuh selalu nggak nyaman, dan banyak yang bilang ada satu kamar yang ada penunggunya. Gitu. Penunggunya pun saya tidak pernah lihat, tapi banyak yang bilang itu kuntilanak merah. Siapapun yang tidur di situ, jika laki-laki, maaf banget, akan diberikan mimpi basah. Gitu. Jadi kalau saya memang tidak nyaman dan tidak dilihatkan, tapi beberapa orang yang stay di situ, di ruangan itu, apabila laki-laki dibuat seperti itu. Oke, wah kira-kira itu ya cerita dari dokter. Nah dok, boleh dong kita nanya dok. Boleh. Nah, salah satunya ya tentang forensik dulu nih dok, ya kan. Kalau forensik itu emang selalu harus cari masalahnya dok ya? Bukan cari masalah, kita cari penyebab kematiannya. Oh iya, maksudnya itu harus ketemu gitu ya? Iya, gitu. Untuk mengungkapkan kenapa ada jenazah seperti ini, gitu. Kalau kita kan sebagai manusia normal, maksudnya tidak ada luka sama sekali. Biasanya jenazah yang tidak ada identitas atau enggak ketemu di jalan itu selalu ada, tiba-tiba ada luka tusuk atau enggak luka tembak. Nah itu yang harus kita dalami lebih lanjut. Gitu. Berarti udah pasti apa namanya bergabung dengan tim kepolisian gitu dok ya? Iya, pasti forensik itu selalu bergabung dengan tim kepolisian gitu. Tapi pernah nggak sih dok yang udah sampai fase mentok nih, nggak dapet nih, kita nggak ada pencerahan gitu? Pernah nggak sih dok? Selama saya koas belum pernah. Gitu. Saya hanya mengalami di koas dan belum pernah dapat kasus yang tidak ketemu ujungnya. Alhamdulillah dapat semua sih. Gitu. Oke, mantap sih. Tapi rata-rata emang
kalau udah ketemu gitu dok ya masalahnya gitu. Yang saya dengar sih sering berterima kasih datang lewat mimpi atau gimana. Itu dokter pernah ngerasain ya, termasuk yang lansia itu dok ya? Kalau lansia itu kondisinya dia kan di laboratorium anatomi, tapi kalau misalnya yang di bagian forensik itu tidak ada berkata atau enggak apa ya, bahasa tubuh seperti berterima kasih itu tidak ada gitu. Kalau saya masih yang tanda tanya kalau di forensik itu. Oh iya iya. Itu yang dokter ngerasa diikuti terus dipeluk itu setelah itu belum selesai. Oh belum selesai dok? Itu belum selesai karena masih ada kelanjutannya gitu. Tapi yang terakhir saya rasakan, saya juga kurang tahu itu maksudnya dipeluk itu maksudnya apa. Tapi peluknya itu erat banget dan itu tidak nyaman. Kalau tidak nyaman berarti bagi saya sih hawanya negatif ya. Gitu, hawanya negatif. Dan itu belum selesai waktu itu. Gitu. Mungkin sekarang sih sudah selesai. Ya, gitu. Terus kalau yang untuk apa hawa pengantin itu belum tahu sampai sekarang. Pengantin, oh iya aura maaf. Aura pengantin itu saya juga kurang tahu ya. Tapi saya nggak ngerti kalau misalnya di pelajaran kedokteran tuh aura tuh nggak ada ya gitu. Jadi mungkin saya sumbernya juga belum dapat. Tapi ada beberapa buku yang bilang aura itu ada warnanya. Dan saya juga kurang tahu aura pengantin itu seperti apa gitu. Kalau misalnya ketika saya mau menikah itu dibilang oh nanti ada aura pengantin. Saya sendiri tanya aura pengantin itu harus seperti apa sih? Gambarannya seperti apa? Gitu. Tapi tidak dijelaskan. Iya. Mungkin ke ini sih dok, kayak ke wangi. Terus kayak maksudnya yang saya sering denger sih lebih ke apa ya? Semenggah gitu. Lagi berseri-seri mungkin. Nah gitu. Jadi hawanya bahagia aja gitu mungkin dok. Ketika saya menikah itu kondisinya lagi kalang kabut. Oh iya sih, semua orang mau nikah awalnya kayak gitu pasti. Nah, berarti emang dokter ini punya indera perasa yang cukup peka dok ya? Saya tidak bisa bilang seperti itu, karena kalau itu kan berarti seperti butuh pengakuan. Iya. Iya. Tapi saya hanya bisa merasa dan membaca beberapa buku, ya saya mengaplikasikan apa yang sudah saya baca saja. Dari situ intinya dokter udah bisa merasakan kalau emang nggak nyaman berarti negatif ya gitu dok ya? Iya bagi saya seperti itu. Oke. Dok, sama kalau di laboratorium anatomi itu kan banyak contoh-contoh tubuh manusia, anatomi tubuh manusia dok ya? Iya. Itu kan disimpan dok ya? Iya. Ada masa berlakunya nggak sih dok? Maksudnya kayak expired atau busuk atau gimana? Kalau misalnya busuk jika tidak diawetkan. Oke. Ya gitu. Kalau misalnya masa berlakunya atau expirednya selama ini saya belum ada ketemu seperti itu gitu. Tapi selama dia masih diawetkan kondisi oke. Oh selama diawetkan masih bisa terus-menerus dipakai dok ya berarti? Iya gitu. Seperti yang misalnya satu tangan ini ya pergelangan tangan ini dimasukkan ke toples itu sampai berapa tahun pun masih awet. Gitu. Kecuali kalau misalnya dibuka mungkin ada kontaminasi dengan yang lain atau enggak ya ada faktor lainnya lah gitu. Tapi manusiawi ya dok ya, kalau orang awam ya jangankan orang awam lah, dokter sendiri pernah nggak sih ngerasain kayak di awal-awal dokter masuk ke dunia kedokteran nih ya, kayak ngerasa mual kah apa namanya kan nggak ini dok ya, ngelihat yang gitu-gituan kan ibaratnya kalau untuk orang awam aja yang ada pingsan kali. Ya kalau dokter sendiri perasaannya gimana tuh waktu awal-awal tuh? Ketika kita masuk bersama-sama ada beberapa reaksi dari teman-teman, ada yang tidak kuat untuk masuk kebanyakan sih tidak kuat untuk masuk karena formalinnya itu bikin perih di mata.
Oh. Kita bisa sampai nangis. Ada yang masuk sampai muntah. Gitu. Karena mungkin tidak familiar dengan kondisi seperti itu atau baru pertama kali. Kalau saya penasaran. Oh, ini emang dokter sejati sih kayak gini. Bener gak dok? Terus? Saya penasarannya kenapa harus kita belajar dalam kondisi seperti ini. Gitu. Dulu sih saya pertanyaannya, kenapa kita sih harus belajar dengan orang yang sudah meninggal? Gitu. Dulu kan masih pertanyaan ya, ketika sudah belajar anatomi, oh alasannya seperti ini, alasan seperti ini. Tapi pertama itu saya penasaran dan makin inilah. Kalau dulu nggak ada sistem foto ya gitu, kita yang direkam oleh mata. Oh pasien ini, kadaver ini kondisinya oke atau tidak oke. Tidak oke itu dalam keadaan tanda tanya, lagi sakitkah atau nggak ada kasus tertentu. Gitu. Itu banyak pertanyaan. Gitu. Tapi itu tidak bisa dijawab semua. Gitu. Karena yang bisa menjawab semua bagian petugasnya. Oh, jadi awal tuh di situ untuk perkenalan aja dok ya? Perkenalan. Belum praktek megang-megang atau gimana dok? Nah, belum. Ketika semester berapa itu mulai megang. Pegang kadaver itu seperti megang daging yang memang sih nyengat ya, daging yang agak kadang ada yang nggak berlendir tapi megang daging sapi. Nah, tapi kondisinya sudah coklat. Oke, ya. Tapi tidak berbau amis. Teksturnya juga kadang ada yang lendir tapi bukan lendir ya. Kalau teksturnya tuh lebih ya kalau kita pegang daging sapi aja seperti itu. Gitu. Karena di situ kan ada otot, ada tulang, ada pembuluh darah gitu ya. Kulit juga, kalau kulit biasanya keras ya gitu. Tebal dok ya? Ya ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Dan ya macam-macam lah di sana. Tapi menurut dokter nih yang paling bukan horor ya, maksudnya itu lebih ke bagian tubuh mana dok yang menurut dokter tuh wah ini ekstrim sih kalau dipegang gitu maksudnya? Oke, kalau bagian tubuh yang ekstrim dipegang sebenarnya nggak ada. Tapi saya penasaran kenapa otak. Nah itu maksud saya. Sebagian sebesar itu bisa masuk ke dalam tulang ini. Oh aslinya tuh gede dok? Nggak gede juga. Kalau misalnya lihat otak sapi ya, itu kan lumayan bagi saya sih segitu. Kok bisa ya masuk gitu loh? Kok bisa cukup gitu? Dan otak dan kepala ini punya tulang yang kok bisa ya melindungi otak ini gitu. Oh iya. Gitu. Itu yang bagi saya luar biasa sih. Gitu. Ya itulah kerennya sih Maha Pencipta kita. Iya. Lanjut dok ke untuk yang forensik nih dok, balik lagi dok forensik. Pernah ada ini nggak sih dok kayak kasus ini ditargetin gitu harus selesai dalam berapa jam atau berapa hari? Kayak ada target nggak sih dok kalau untuk forensik itu dok? Ada sebagian yang punya target. Oh ada dok ya? Yang tidak gitu. Kalau punya target mungkin punya alasannya masing-masing ya gitu. Kalau selama saya sih ada hanya beberapa gitu. Karena kalau misalnya karena ada visum hidup dan mati. Kalau misal visum hidup pasti ada targetnya, pasti harus gitu. Kalau yang visum yang mati itu tergantung kondisinya kasusnya. Gitu. Sama ini dok nih, kan kalau dunia forensik itu kan emang terkenal sama ya sepengetahuan saya ya bantuan-bantuan mistis gitu kan.
Bisa nggak sih dunia kedokteran itu sama dunia mistis itu dijadiin satu gitu dok? Ah gitu. Kita tidak bisa menyatukan itu. Tetap karena kita berbasisnya apa yang sudah kita pelajari berdasarkan yang dari referensi, dari buku atau enggak jurnal, kita secara logika kita ikutin itu. Kalau misalnya dari situ kita kondisinya oke-oke aja, tapi ternyata di lapangan ada sesuatu, itu kita angkat tangan, tidak bisa berucap apa-apa gitu. Ya selebihnya masing-masing gitu. Nah dok, apakah semua dokter bisa merasakan kayak dokter bisa kayak ngerasa nggak nyaman gitu? Apa semua dokter bisa merasakan itu sih dok? Apa gimana? Nyaman atau enggaknya enggak semua. Oh itu enggak pribadi masing-masing dok ya? Pribadi masing-masing. Enggak nyaman atau enggaknya balik lagi ya ke definisinya gitu. Kalau misalnya saya enggak nyamannya karena ada kemungkinan ini negatif. Ya. Tapi saya tidak bisa lihat. Ada beberapa dokter yang enggak nyamannya mungkin ketemu pasien. Gitu ya. Jadi definisinya mungkin beda-beda. Beda-beda ya. Gitu. Dan tidak semua dokter memikirkan tentang hal ini. Iya sih, gitu. benar. Lebih ke oke, saya ketemu pasien dalam kondisi real. Gitu. Iya sih. Sama ini dok, sewaktu dokter dimimpiin salah satu jenazah yang waktu dokter temuin itu, gimana tuh perasaan dokter pas ngelihat, lah ini yang di dalam mimpi gue nih? Ya pertama kali lihat beliau itu kaget. Iya dong, ya, harus. Pasti kaget gitu. Kok bisa dia datang? Maksudnya apa? Iya. Tujuannya apa? Karena tidak terjawab, nggak mungkin dong saya langsung tanya ke kadavernya. Iya. Kemarin kenapa? Gitu kan nggak mungkin. Jadi saya yang ya udah, cuman bisa kalau misalnya memang Bapak ingin buat saya lebih bermanfaat, persilahkan saya untuk belajar dari tubuh Bapak dengan baca Al-Fatihah itu. Lebih kayak mengikhlaskan aja lah gitu ya. Gitu. Karena ilmunya bermanfaat satu tubuh beliau tuh. Oke. Nah, yang waktu dokter koas di forensik itu dok, kan waktu awal dokter nemuin salah satu pasien jenazah ya, yang diikat itu dok ya, yang sempat dokter otopsi itu pertama nggak kebelah. Itu kan emang sebelumnya kan pakai pisau itu juga kan pasti yang lain-lain kan kebelah dok ya. Nah di posisi itu kan nggak kebelah tuh dok ya. Gimana tuh perasaan dokter tuh di awal-awal tuh? Kita semuanya satu tim itu tanda tanya, kaget. Iya dong. Kok gitu kan, pasti gitu. Tapi ya mungkin bagi kita sih mungkin belum diizinin karena kita tidak minta izin. Gitu. Ketika kita minta izin, alhamdulillah dilancarkan. Nah, setelah meminta izin itu proses menggunakan pisau itu lancar. Tapi di ada bagian teman saya tuh yang memfoto itu tidak, ketika beliau foto tidak ada gambarnya. Nggak ada sama sekali. Padahal beliau udah foto semuanya kan sudah ambil foto ini ganti, foto ini ganti. Ketika itu nggak ada gambarnya sama sekali. Gitu. Jadi yang tanda tanya juga kenapa gitu. Foto ulang pun juga sama, nggak ada. Biarpun udah izin kayak gitu tuh? Iya, nggak ada. Nah akhirnya beliau pakai handphone atau apa gitu. Jadi saya juga lupa pakai apa, tapi akhirnya bisa. Itu kan janggal dok ya, termasuk kalau dibilang bisa nyatu tuh ilmu kedokteran sama ilmu goib. Nah itu kita tetap berpikiran logis aja.
logis aja. Emang dari pelajarannya emang harus nuntut buat logis, nggak ada yang kayak itu. Cuman dari situ, case itu sebenarnya sih masuk sih. Iya. Terakhir dok, ada pesan dan kesan nggak nih kira-kira dokter? Kalau pesan sih tetap dimanapun kita kondisinya positive thinking aja. Oke, benar. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita atau belakang kita. Betul. Oke, makasih banyak nih dokter udah hadir di podcast channel dan nyempetin banget ke sini. Makasih banget kita dan tim sangat-sangat berterima kasih nih dok, ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Ya semoga dokter lancar, diberi kelancaran, diberi kesehatan ke depannya, makin sukses ya dok ya. Ya oke teman-teman, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah kira kita sampai di ujung acara ini dok nih. Kira kita tim dan dokter izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.